Halo siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, salam jumpa dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pada bab ini kita akan melihat tentang gelar-gelar Yesus. Pada bab 7 tentang gelar-gelar Yesus. Sebagai kompetensi dasar, kita akan melihat atau memahami makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus demi kebahagiaan manusia. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi sekalian bisa mengetahui sikap dan ciri kepribadian Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola, memahami arti dan makna gelar Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Kita lihat persahabatan sejati. Yesus adalah idola yang sejati bagi kaum remaja. Sebelum memulai pelajaran ini, sebagai orang beriman, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kelimpahan-Nya, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dalam jaringan atau daring. Berdoa sesuai dengan agama, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang agama Katolik, ikutilah doa yang saya bawakan dan awali dengan tanda salib dan akhiri dengan tanda salib. Pada kali ini doa akan saya bawakan. Silakan hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan kelimpahan yang masih kami terima hingga pada kesempatan ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak memulai proses belajar kami dalam jaringan. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami, berkatilah kami, serta utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami mengetahuinya dengan baik, memahami, serta sebagai pedoman bagi hidup kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Berkatilah juga orang tua kami, sanak saudara, serta guru dan pegawai di SMA Swasta Bintang Timur 1 Balige. Doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa. Kita akan melihat tentang Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Persahabatan sejati. Kita dengan baik-baik. Baca sekaligus saya menjelaskan. Persahabatan sejati sering diletakkan pada sikap saling menerima pribadi sebagai sahabat, termasuk kebaikan dan keburukannya, keistimewaan dan kekurangannya, serta keterbatasannya. Persahabatan tidak lagi didasarkan pada rasa senang atau tidak senang, tetapi pada cinta yang sering menuntut kelapangan hati dan sikap rela berkorban. Seperti Yesus pernah berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Bagi para muridnya,
Yesus tidak hanya dirasakan sebagai sahabat bagi murid-murid Yesus. Yesus tidak dirasakan oleh para sahabatnya atau murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi mereka, Yesus itu adalah idola sekaligus model dalam mencapai kepenuhan hidup sejati. Di hadapan murid-muridnya, Yesus tampil dengan kepribadian dan tindakan yang sedemikian memesona. Dari situ mereka belajar hidup seperti Yesus. Hal itu dapat dibuktikan sebab sekalipun Yesus sudah wafat, bangkit dan naik ke surga, hal itu dapat dibuktikan. Saya ulangi, dengan demikian para murid maupun gereja dulu hingga sekarang tidak hanya mengidolakan dan tidak pula sekedar meniru, melainkan meneruskan dan memperkembangkannya. Para murid, mereka merasakan bagaimana Yesus itu, atau merasakan kehadiran Yesus atau menganggap Yesus itu bukan hanya sebagai sahabat. Mereka melihat Yesus sebagai tokoh, idola, dan juga sebagai model. Bahkan dalam mencapai kepenuhan hidup sejati. Maka ketika Yesus wafat atau sengsara wafat, bangkit hingga naik ke surga, para murid bahkan gereja itu sendiri masih mengidolakan Yesus. Mereka tidak sekedar meniru, tetapi meneruskan perbuatan-perbuatan, perkataannya, dan memperkembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana dengan kita? Nah, itu tentang persahabatan. Dalam persahabatan perlu dibangun sikap-sikap. Ada beberapa sikap, setidaknya ada 4. Persahabatan perlu dibangun sikap. Yang pertama, saling percaya, sikap saling menerima apa adanya, saling mengasihi, saling memahami, dan menghormati. Terkadang dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, dari siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian, teman-teman sahabat sejati itu menjadi tempat bagi kita untuk menyampaikan sesuatu, curhat, ada masalah kita ke teman kita, bahkan pacar kita sendiri. Tidak pernah kita katakan hal-hal yang rahasia itu, tidak pernah kita katakan. Namun kepada sahabat sejati bisa kita katakan, bisa kita mempercayai dia. Namun yang perlu diperhatikan untuk kehidupan kita sekarang, sahabat sejati itu menerima dia kelebihan maupun kekurangannya. Ketika ada masalah antara keduanya, meskipun masalah sebesar apapun, tak boleh kita menceritakan atau membuka rahasia itu. Itu yang menjadi terpenting. Berikutnya, dalam persahabatan ada sikap-sikap yang perlu dibangun, ada juga sikap-sikap yang perlu dihindarkan. Yang perlu dibangun itu setidaknya ada 4, dan perlu dihindarkan setidaknya ada 2. Sikap yang perlu dibangun, yang pertama ialah saling percaya, yang kedua saling menerima apa adanya, yang ketiga saling mengasihi, yang keempat saling memahami dan menghormati. Kita lihat satu persatu. Saling percaya. Percaya bahwa apapun yang dilakukan sahabat semata-mata demi kebaikan dan perkembangan yang lebih baik. Kita percaya kepada
sahabat, pasti ada sebuah perkembangan yang lebih baik. Maka kritik atau saran apapun, sekalipun menyakitkan, perlu diterima dengan lapang dada. Percaya bahwa tidak ada kebohongan dan maksud kurang baik yang terselubung dalam persahabatan. Sikap saling percaya. Yang kedua, menerima apa adanya. Memahami bahwa setiap orang itu unik, itu harus kita pahami. Maka dia punya sikap, karakter, kebiasaan yang berbeda. Tidak menuntut sahabat menjadi seperti yang kita inginkan, menerima kelebihan dan kekurangan sahabat. Kita mengakui sahabat kita itu atau mengakui orang itu unik. Gak mungkin dia sama dengan saya. Makanya kita mengenal diri kita. Aku mengenal aku karena dia seperti aku. Paham? Ini aku main filsafat sedikit saja. Aku ada karena kamu. Tapi kamu tetap kamu, aku tetap aku. Nah, itu yang pertama saja. Lalu kita ketika dia itu, saya baru tahu bahwa saya ini karena ada dia itu. Bisa paham? Saya tahu bahwa saya ini saya karena dia. Nah, itu coba pahami itu. Nah, oleh karena itu, karena dia unik, maka saya juga unik. Khas. Tiada duanya. Berbeda dengan kita dia. Meskipun kembar, pasti berbeda. Nah, oleh karena itu dalam persahabatan kita harus mengakui orang. Kita harus mengakui kepribadiannya, sikapnya, karakternya seseorang. Dan memang dia unik. Beda dengan saya. Dia. Dan juga kita ketika kita mengenal diri kita. Karena ada dia. Saya tahu bahwa saya karena dia. Dia juga manusia. Kalau dia tidak ada, saya tidak tahu bahwa saya. Oke, kita lanjut. Semoga tidak pusing. Saya ulangi. Sikap saling menerima apa adanya itu tidak menuntut sahabat menjadi seperti yang kita inginkan. Apa maksudnya? Kita jangan menuntut dia itu sesuai dengan keinginan saya. Jangan saya paksa dia seperti yang saya mau. Itu yang menjadi sebuah persahabatan atau sebuah hubungan itu menjadi kacau atau retak. Yang seperti itu. Kita memaksa orang sesuai dengan kehendak kita. Kita paksa-paksa terus. Namun yang ditekankan di sini bahwa kita menerima apa adanya. Itu menjadi sikap yang perlu dibangun dalam persahabatan. Poin yang kedua. Yang ketiga, saling mengasihi. Memberi bantuan secara tepat tanpa pamrih, tidak meninggalkan sahabat pada saat sedang mengalami musibah, bencana atau dirundung masalah. Memberi bantuan ketika teman mengalami masalah, dirundung musibah atau kecelakaan, cepat. Oh, teman saya. Itu merupakan sikap saling mengasihi. Itu poin penting menjadi seorang sahabat sejati. Jangan karena teman susah kita senang. Itu bukan sahabat sejati. Itu sahabat yang mau asas manfaatnya itu yang harus dibuang. Asas manfaat. Saling memahami dan menghormati. Memahami kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan. Memahami kapan bisa meminta bantuan dan kapan harus menunda. Memberi ruang dan waktu. Kapan harus sendiri, kapan harus bersama. Jangan bersama terus.
Jangan sendiri terus, harus memberi ada ruang dan waktu. Memahami bahwa ada hal-hal pribadi yang boleh diketahui dan tidak boleh diketahui. Contoh, sebaik tidak membuka catatan harian, handphone, tas tanpa izin. Ini penting bagi kita siswa-siswi. Bagi kalian siswa-siswi. Itulah kalau sahabat sejati, kompak dia sama aku seperti itu. Kita suka-suka membuka tasnya, meminjam handphonenya, membuka Facebooknya. Sudah minjam handphone, buka Facebook, di-hack lagi atau dibaca. Itu yang sikap yang perlu dihindari. Selanjutnya, dalam persahabatan perlu menghindari diri dari sikap-sikap yakni egoisme dan kebohongan. Egoisme artinya kita mementingkan atau mencari keuntungan diri kita sendiri. Dalam persahabatan orang perlu berpikir, apakah yang saya lakukan merugikan? Apakah yang saya lakukan itu merugikan dia atau enggak? Lalu apakah yang membuat sahabat merasa terpaksa atau diberdaya? Itu yang harus kita pikirkan dan pertimbangkan dengan baik. Lalu yang kedua, kebohongan. Dalam persahabatan diperlukan kejujuran, sikap saling percaya. Tetapi kejujuran perlu ditempatkan dan disampaikan secara bijaksana agar sahabat dapat menerimanya tanpa marah atau sakit hati. Kita boleh jujur kepada sahabat atau kenalan kita, sahabat sejati kita. Namun kejujuran itu kita harus bijak sehingga tidak membuat dia sakit hati atau marah, bahkan membuat rasa tidak enak di antara persahabatan itu sendiri. Nah, sikap itu yang perlu dihindari. Dihindari artinya menghindar hal-hal yang tidak diinginkan meskipun kita telah berkata jujur. Terkadang orang begitu. Ketika kita sudah mengatakan secara jujur, dia merasa tidak terima. Namun ketika kita menyembunyikan atau menutup-nutupi, dia juga tidak terima. Apa yang dibutuhkan di situ? Kebijaksanaan. Kita harus bijak mengatakan itu dan menjelaskan dengan baik. Ini sehingga begini, ini sehingga begini. Itu sikap yang perlu dibangun juga. Tadi kita telah melihat tentang persahabatan sejati. Dalam persahabatan sejati itu ada sikap yang perlu dibangun, sikap yang perlu dihindari. Sikap perlu dibangun itu ada 4 poin, dan sikap yang perlu dihindari itu ada 2 poin, yakni egoisme dan kebohongan. Selanjutnya, yang kedua, Yesus adalah idola yang sejati. Kita lihat penjelasan. Pernyataan di sini, usia remaja merupakan usia yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh baik yang positif maupun negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi banyak hal, misalnya tatanan rambut, model baju, musik, gambar, dan perilaku. Namun, ada 2 faktor yang sangat dominan atau sangat fundamental atau sangat mendasar, yakni kelompok dan model. Model itu nanti ada public figure yang menjadi, bukan model, idola, minta maaf, bukan model, kelompok dan idola. Idola itu diperlihatkan melalui public figure seseorang. Seseorang yang menarik khalayak ramai. Yang pertama kita lihat dulu kelompok. Kelompok itu sangat berpengaruh dalam usia remaja. Baik itu kehidupan dalam masyarakat, keluarga, maupun dalam pendidikan siswa atau pelajar.
kalian, adik-adik sekalian, siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian. Ada kelompok-kelompok otomatis. Kita lihat ada kelompok-kelompok, grup-grup ini, grup itu, kelompok ini, kelompok itu. Namun kelompok itu juga ada hal yang positif dan negatif. Yang pertama kita lihat positif. Kelompok itu yang sangat positif, yang memiliki nilai lebih, yang patut diberi pujian, yakni kelompok belajar, kelompok diskusi, kelompok untuk men-sharing sesuatu, kelompok belajar seperti itu juga. Itu kelompok yang memiliki nilai lebih dan disukai oleh banyak orang, bahkan oleh ruang lingkup itu sendiri. Lalu ada kelompok yang negatif, membuat kelompok lalu mengajak untuk tawuran, karena ketika diejek oleh sekolah lain, oleh kelompok lain, kita diejek, kita langsung marah, kita langsung ingin mau baku-pukul, saling hantam, taburan. Itu tidak ada nilai lebih yang sebenarnya. Untuk apa? Tidak dibutuhkan sebenarnya. Tidak zaman lagi, zaman sekarang, zaman saat ini. Sudah merugikan diri sendiri, merugikan sekolah, merugikan orang tua lagi, masa bui lagi. Setelah itu baru klarifikasi. Kebiasaan ketika tawuran garang-garang seperti jago-jago, istilahnya seperti itu, sudah hebat sekali. Ketika sudah masuk bui, seperti ayam yang kena penyakit, takut. Sikap itu yang tidak perlu dan tidak ada nilai lebih dan tidak disukai orang, maka merugikan, sikap merugikan. Nah, itu yang perlu dihindari. Usia itu, sikap itu sangat terjadi dalam usia-usia remaja zaman saat ini, pada saat ini, terutama dalam pendidikan juga ada. Bahkan masyarakat juga ada seperti itu. Selanjutnya kita lihat yakni tentang idola, mengidolakan sesuatu. Kita lihat, idola juga memberikan pengaruh yang besar terhadap remaja, apalagi jika idola tersebut merupakan tokoh dalam masyarakat atau public figure. Artinya mampu menarik, seorang itu mampu menarik yang besar, menarik minat yang besar sejumlah orang dalam jumlah yang besar pula. Contoh sinetron itu salah satu. Apalagi sekarang drakor, drama Korea. Itu public figure. Sebenarnya ada tokoh-tokoh di situ. Kita mengikuti sesuatu yang merugikan juga kita. Itu juga hal-hal yang dianggap juga kurang baik, yang dianggap buruk. Mengapa merugikan kita? Tidak saja gara-gara itu kita menjadi baper. Itu salah satu. Bahkan ada yang bunuh diri, ada beberapa kita lihat di media massa, sering berita-berita karena itu. Sebenarnya tidak dilarang, tidak membatasi itu, namun kita harus bijak mengikuti alurnya. Kita harus realistis dengan keadaan kita. Jangan kita memaksa diri untuk seolah-olah untuk seperti orang itu, namun sebenarnya tidak bisa kita tercapai, tidak bisa kita capai. Itu membuat kita merugikan diri kita sendiri. Karena itu kita harus bijak dan kritis, itu sangat penting. Mampu menilai mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak diikuti atau ditinggalkan. Namun melalui pelajaran ini, remaja kita diajak untuk mendalami paham Yesus tentang persahabatan. Apa paham Yesus tentang persahabatan? Mampu mengembangkan sikap-sikap positif dalam membangun persahabatan sejati sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus. Sikap-sikap positif atau bagaimana contoh sahabat sejati yang diteladankan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itu perlu
pribadi Yesus yang perlu kita ikuti. Ini yang terpenting kita ikuti. Bagaimana persahabatan sejati versi Yesus atau yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Pertama, Yesus itu dekat dengan sesama. Apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya sungguh menyapa manusia dari lapisan yang paling bawah, sehingga Yesus dekat dengan sesama, khususnya mereka yang cacat, miskin, tertindas, dan tersingkir, bahkan terlantar. Yesus dekat dengan sesama. Itu poin pertama. Yang kedua, Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Terbuka, open. Ia juga dekat dengan para pendosa. Dosa pun didekatnya. Dan kaum tertindas dan miskin. Lalu Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. 3 poin ini yang perlu kita ikuti. Ini juga menjadi refleksi buat kita. Apakah kita sudah dekat dengan sesama? Apakah kita terbuka terhadap siapa saja yang datang kepada kita? Bukan kita pilih-pilih. Apakah kita sudah membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen? Itu menjadi refleksi kita bersama. Selanjutnya kita akan melihat Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Dalam masyarakat, kita mengenal adanya orang-orang yang karena sebab tertentu memiliki gelar. Nanti kita lihat gelar dalam masyarakat dan gelar yang dikatakan dalam kitab suci ada 2. Ada gelar yang sifatnya akademis, ada gelar yang berkaitan dengan kebangsaan, ada gelar yang berkaitan dengan ketokohan dalam bidang tertentu. Gelar-gelar itu menunjukkan sikap mereka sesuai dengan yang mereka geluti. Contoh kita lihat dalam kehidupan masyarakat, gelar-gelar seperti Raja Sisingamangaraja itu gelar yang disematkan kepada diri. Kalau gelar akademis, contoh seorang yang telah menyelesaikan kuliah, dia memperoleh gelar seperti sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana hukum, teknik politik dan lain sebagainya itu saja. Kedua, ketika dia sudah menyelesaikan kuliahnya lebih tinggi dari dia menjadi seorang doktor atau master. Ada lagi gelar yang lain lagi ketika dia belajar filsafat sampai setinggi-tingginya, makanya dia digelar sebagai seorang filsuf, sosiolog, kosmolog. Itulah gelar yang disematkan sesuai dengan akademisnya. Lalu tokoh-tokoh, ada tokoh bangsawan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lainnya. Itu gelar yang terjadi dalam masyarakat, berbangsa dan negara. Di dalam kehidupan masyarakat mungkin ada gelar-gelar yang lebih khas lagi dalam kehidupan masyarakat, apalagi di daerah kita Batak ini. Raja Berhata itu salah satunya. Selanjutnya dalam kitab suci kita menemukan setidaknya ada 3 gelar yang diberikan oleh Allah sendiri, oleh umat beriman, dan oleh Yesus sendiri. Gelar yang digelarkan oleh Yesus. Yang pertama, gelar-gelar itu antara lain Mesias, Kristus, Anak Allah, Putra Allah, Firman, Gembala, Pintu, Pokok Anggur, Kebangkitan dan Hidup dan sebagainya. Namun gelar yang perlu kita cermati di sini yakni terdapat 3 gelar, yakni gelar Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah, dan Juru Selamat. Ini akan dijelaskan. Ini yang penting. Saya harap tetap mencatat. Gelar Yesus Tuhan rupanya menjadi gelar yang amat penting. Gelar itu dituliskan dalam beberapa variasi, antara lain Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 gelarnya. Yesus itu Tuhan, Yesus Anak Allah, Yesus Juru Selamat. Itu gelar
yang mau kita lihat di sini. Karena gelar itu setidaknya ada 3, yang dari Allah sendiri, umat beriman, dari Yesus sendiri. Yang kedua, gelar Yesus adalah anak Allah. Gelar anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dan Allah. Yang ketiga, gelar Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Yesus datang untuk menanggapi kerinduan manusia yang paling mendalam, yaitu keselamatan. Keselamatan itu dinyatakan dengan pembebasan manusia dari dosa dan mendekatkan kembali manusia kepada Allah. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Kedudukan Yesus sebagai juru selamat sekaligus menegaskan bahwa ia datang untuk menolong manusia karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan yang ditawarkan Allah itu sendiri. Janji itu pula yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti bahwa pada saatnya keselamatan itu akan dinyatakan secara penuh. Keselamatan itu datang dari Yesus. Minta maaf. Keselamatan itu datang untuk menolong manusia, untuk menolong kita, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri untuk memperoleh keselamatan. Maka Allah juga menawarkan keselamatan itu melalui putranya Yesus Kristus. Makanya gelar itu Yesus sebagai juru selamat. Selanjutnya, cara-cara menjadi pengikut Kristus. Ingat poin-poin ini. Ulangi. Yang pertama, Yesus sahabat sejati dan tokoh idola itu terdapat 2 poin besar. Persahabatan sejati dan Yesus adalah idola yang sejati. Persahabatan sejati ada 2 poin besar juga, yakni sikap yang dibangun, sikap dalam persahabatan yang perlu dibangun. Ada 4 itu. Lalu sikap yang harus dihindari dalam persahabatan, ada 2 poin itu. Lalu yang kedua, Yesus adalah idola yang sejati. Itu di dalamnya ada kelompok, hal yang sangat fundamental, kelompok dan idola dan public figure tadi. Lalu kita melihat contoh atau teladan yang diteladankan oleh Yesus bagaimana sikap sejati atau persahabatan sejati itu sendiri, yakni dengan mendekat. Yesus dekat dengan sesama. Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. Yang kedua, Yesus putra Allah dan juru selamat. Itu gelar-gelar Yesus tadi. Pertama, gelar itu gelar dari manusia, masyarakat sendiri, baik itu gelar akademis, bangsawan maupun tokoh-tokoh. Lalu gelar dalam kitab suci, yakni Yesus itu Tuhan. Dan 3 poin penting itu, Yesus itu Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus juru selamat. Nah, yang ketiga, terakhir, cara-cara menjadi pengikut Yesus. Dalam cara-cara menjadi pengikut Yesus itu, ingat 3 poin itu tadi, gelar-gelar yang menjadi sorotan kita. Setidaknya ada 9 poin. Dalam 9 poin itu terbagi menjadi 3-3. Yesus itu Tuhan, ada 3 poin. Yesus anak Allah, ada 3 poin. Yesus juru selamat, ada 3 poin. Nah, yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu berarti yang pertama, 3 poin. Yang pertama, kita menjadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Hidup kita setiap hari ada di dalam pimpinannya. Yang kedua, kita menjadikan kata-kata Yesus sebagai kata terakhir, sebab kata-katanya adalah sabda Tuhan.
kata-katanya adalah ukuran terakhir dan tertinggi. Yang ketiga, pengakuan kita terhadap Yesus merupakan pengakuan iman yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Lalu, jika kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka itu berarti yang keempat, Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada ketaatan kepada kehendak sendiri. Yang kelima, Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Yang keenam, Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. 3 poin tentang jika kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berikut, jika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka itu berarti 7. Kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Allah, dari Yesus. Yang kedelapan, kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Yang kesembilan, kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Saya harap kalian mengerti struktur atau struktur sistematis ini. Saya ulangi. Tadi gelar-gelar Yesus. Banyak gelar Yesus kan. Lalu ada 3 poin besar yang menjadi sorotan kita. Yakni Yesus itu Tuhan. Lalu Yesus itu Yesus anak Allah. Lalu Yesus juru selamat. Nah, Yesus itu Tuhan, ada 3 poin. Lalu Yesus sebagai anak Allah, ada 3 poin juga. Lalu Yesus sebagai juru selamat, ada 3 poin. Nah, jika kita menamakan diri kita sebagai umat beriman, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka itu berarti bahwa ada 3 poin itu tadi. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ada 3 poin. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, ada 3 poin. Jika kita mengakui Yesus adalah juru selamat, ada 3 poin. Jadi jumlahnya ada 9. Kalau masih bingung tentang 3 poin itu, silakan ulangi lagi yang tadi saya bacakan 9 poin itu. Catat dengan baik. Sebagai rangkuman, Yesus pernah berkata bahwa persahabatan sejati dapat melampaui segala sesuatu, bahkan hingga mempertaruhkan nyawa. Persahabatan sejati. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatkan sungguh menyapa manusia dari lapisan yang paling bawah. Itu contoh tindakan Yesus. Sehingga Yesus dekat dengan sesama, khususnya mereka yang cacat, miskin, tertindas dan tersingkir. Ini yang penting. Sahabat sejati adalah sahabat yang rela berkorban demi sahabatnya, bahkan jika nyawanya jadi taruhannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus akan mengakui kita sebagai sahabatnya jika kita melakukan seperti yang Dia lakukan, siap berkorban untuk orang lain. Tetaplah menjadi sahabat sejati. Kita tidak egois, kita tidak membohongi. Kita tetap membangun sikap yang menerima apa adanya, saling menghormati, saling mengasihi, saling percaya, dan yang terpenting sikap atau teladan yang diteladani oleh Yesus sendiri, menyapa atau menerima orang apa adanya, bersahabat dengan siapa saja. Lalu Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. Sekian saja materi kita kali ini. Saya harap bisa
paham dengan bab ini, kita cukup memperhatikan Yesus sahabat sejati dan tokoh idola dengan gelar-gelar itu. Demikian saja, laksanakan itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa kerjakan tugas dengan baik. Tetap semangat, sekali lagi. Berjuang, jangan menyerah. Kita harus berani menghadapi, menerima kenyataan dengan situasi ini, dan kita berdoa semoga ini segera berakhir. Kita dapat bertatap muka lagi. Sekali lagi, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, bahasa kerennya hand sanitizer, itu penting. Sampai jumpa di lain kesempatannya. Salam, Horas, Pacel Bene.